Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali. Bagaimana kabar semuanya? Sehat? Saya doakan semoga sehat lahiriah dan juga batiniah. Kita saling mendoakan. Mari kita lanjut kembali niat untuk mengaji ya. Kali ini saya membawa kitab Qurratul Uyun. Bagi yang udah sering ngaji bareng saya mungkin udah paham. Kitab apa ini Qurratul Uyun? Di sini faslun yang ingin menerangkan adab-adaban ataupun tata krama, salah satu tata krama, karena adab-adaban itu banyak banget. Ini adalah salah satu adab-adaban ataupun tata krama ketika suami dan juga istri berhubungan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tetapi mohon maaf sebelumnya ya, jika ada referensinya enggak saya tamat dibacakan karena ini cukup panjang juga dan takut memakan waktu. Jadi saya bacanya tidak sampai semuanya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Akhbara rahimahullahu anna min adabil jima'i alla yujami'ar rajulu zawjatuhu. Nah, di sini dikatakan sebagian dari adab-adaban ataupun tata krama ketika suami istri melakukan berhubungan, maka tidak boleh suami kepada istrinya fi thiyabiha bal hatta tanza'aha kullaha wa tadkhulu ma'aha fi lihafin wahidin. Jadi gini, di dalam kitab ini dikatakan jika seorang suami istri yang ingin melakukan berhubungan, maka jangan sampai masuk ke dalam pakaian istrinya. Aduh, gimana juga, susah juga ya. Jadi artinya untuk suami dan juga istrinya, maka hatta tanza'aha kullaha, maka maaf ya, harus membuka akan seluruh pakaiannya, kullaha, seluruhnya. Kemudian watadkhulu ma'aha fi lihafin wahidin. Nah, adab tata kramanya adalah ketika sudah membuka helaian yang ada di tubuh seorang suami dan juga istrinya, maka tata kramanya masuk suami dan istrinya di dalam satu simbut. Seperti itu. Li'anna sunata hiya at-tajridu minats thiyabi wal firashi. Wadzahiruhu annahu la yujami'uha wa huma maksyufani. Saya baca dulu aja ya. Wa huwa kadzalika li haditsin. Kenapa harus dilakukan hal seperti itu? Itu dikarenakan ada hadis. Hadisnya seperti ini, idza jami'a ahadukum fala yatajarradani tajarradal himaraini. Karena ada hadis yang mengatakan barang siapa ketika suami istri melakukan hubungan dengan keadaan bertelanjang keduanya antara suami dan istri, maka itu diserupakan. Ini bahasanya diserupakan. Diserupakan seperti himar. Tahu himar? Himar itu sejenis kuda lah, sejenis kuda. Jadi diserupakan seperti sedang melakukan berhubungan antara kedua kuda. Ini dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagusnya itu masuk ke dalam simbut gitu. Jadi tidak terlalu vulgar mungkin ya. Jadi agak tertutup oleh simbut tersebut. Wa kana sallallahu alaihi wasallam indal jima'i yughatti ra'sahu wa yaghuddu sawtahu. Nah ini. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika melakukan berhubungan dengan istrinya, maka Rasulullah selalu menutupi kepalanya Rasulullah. Kalau bahasa di kita apa ya? Kopiah mungkin ya. Kemudian wa yaghuddu sautahu, kemudian memelankan akan suaranya. Jadi enggak terlalu keras suaranya, tidak berteriak-teriak pula, jadi memelankan suaranya. Wa yaqulu lirmar'ati 'alaika bis-sakinati, kemudian berkata kepada istrinya itu dengan sakinah. Jadi sakinah teh naon nyamun urang mah anteng lah gitu. Ya, jadi ngucapkeun teh anteng gitu ke istrinya.
Wa qala al-khitab yanbaghi lil mujami'i ay yastatirra huwa wa ahluhu bi thawbin sawa'un kana mustaqbilal kiblati amla, baik mau menghadap ke kiblat ataupun tidak. Bahkan ini ada di dalam kitab yang lain, bisa ditemui qala fil madakhil, ada di dalam kitab madakhil, wa yanbaghi, dipentingkan banget, alla yujami'aha wa huma maksyufani bihaitsu la yakunu alaihima syai'un mustaturruhuma. Jadi sama juga sih keterangannya seperti itu ya, di dalam kitab Madakhil juga penjelasannya sama, dikarenakan ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan hadisnya juga sama apa yang sudah saya sampaikan seperti itu. Bahkan waqad kana As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar Siddiq pun jika melakukan berhubungan dengan istrinya maka yughatti ra'sahu, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq selalu menutupi kepalanya. Kenapa dilakukan seperti itu? Hayaan minallahi, karena merasa sangat malu sekali terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah yang saya bacakan adab, akhlak, tata krama. Ya, jadi sekali lagi, yang saya sudah bacakan ini adalah ilmu akhlak, ilmu adab-adaban, ilmu tata krama. Baiknya kalau kita mau melakukan berhubungan antara suami dengan istri, Rasulullah melakukan halnya seperti itu. Rasulullah dan juga para sahabatnya ketika menggauli istrinya merasa malu sekali jika bertelanjang seperti diseumpamakan seperti himar ataupun seperti kuda. Tetapi memang dianjurkannya bertelanjang. Tetapi setelah bertelanjang maka selalu masuk ke dalam selimutnya, gitu ya, masuk ke dalam selimutnya. Kenapa melakukan hal seperti itu, bahkan selalu menutupi kepalanya, saking merasa malu Rasulullah dan juga para sahabat, saking malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadikan alasan akhlakul karimah yang baik seperti itu. Nah, ini belum jelas. Ini belum selesai nih penjelasannya. Faidatani. Saya bacakan aja deh ya, biar enggak lama. Al-ula fit tajridi minathiyabi 'inda an-naumi fawaidu minha anna fihi rahatul badani min harakatin nahari wa minha suhulatu taqlibi yaminaha wa shimalan. Nah, jadi begini. Nah ya. Kemudian ada kelanjutannya. Nah, terus bagi kita, ini bagi kita nih, bagi kita. Bagi kita misalkan ada sebagian ketika melakukan berhubungan, aduh gimana ya teh, kalau aku masuk ke dalam selimut kok aku rasa kurang nyaman. Misalkan, kenapa kurang nyaman? Karena di sini dikatakan bahwa untuk suhulatut taqlibi yamiyana wa syamalan. Jadi susah gitu untuk membulak-balikan mau ke arah kanan ataupun mau ke arah kirinya, itu misalkan sulit gitu kalau masuk di dalam selimut, misalkan alasannya seperti itu. Ataupun alasan yang lainnya misalkan min harakatin nahari, atau dikarenakan alasannya aduh kalau saya pakai selimut teh kok kayaknya gerah, kok kayaknya ke badan itu kok agak panas, misalkan seperti itu ya. Jadi sekali lagi, kalau misalkan di antara suami istri yang merasa kepanasan kalau misalkan pakai selimut ataupun merasa nggak nyaman untuk maaf melakukan beberapa gerakan sehingga menyulitkan untuk mau pindah ke arah kanan ataupun ke arah kiri, apakah diperbolehkan jika tidak memakai selimut? Nah, maka itu jawabnya menurut fikih diperbolehkan. Katanya tadi, yaitu kan menurut akhlak, menurut adab, menurut tata krama. Kalau Rasulullah dan para sahabat saking hatinya merasa malu kepada Allah, ya selalu menutupi dengan selimut. Ya kalau kita merasa gak nyaman, ya tanya keimanan kita sejauh mana rasa malu kita kepada Allah, seperti itu. Ya kalau merasa gak nyaman bagi suami ataupun istri, gak apa-apa, gak pakai selimut juga. Artinya maaf sekali, kelihatan bertelanjang tanpa memakai selimut boleh,
Jawabnya adalah diperbolehkan. Kalau itu menurut fikihnya seperti itu. Nah, juga ini ada pembahasan selainnya. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Baik-baik. Ini takut terlalu ini cukup agak panjang juga nih referensinya. Kalau saya bacakan ini takut memakan waktu. Oh, jadi begini nih di dalam referensinya. Kemudian ketika di malam hari, misalkan kita maaf ya, kita kan misalkan ketika mau melakukan berhubungan itu kan membuka pakaian kita, maka itu kata Rasulullah disunnahkan, dianjurkan untuk itu ditilep gitu bajunya, ditilep. Aduh teh, harus ditilep dulu bajunya. Ya ini kalau mau aja, kalau enggak juga enggak apa-apa. Kan ini lagi juga menerapkan adat tata krama kan. Jadi bagusnya gitu kata Rasulullah. Kalau ada baju-baju di kamar kita itu bagusnya itu ditilep gitu, ditilep gitu pakaiannya itu. Kenapa? Karena kalau misalkan pakaian yang enggak dirapihkan, pakaian yang enggak ditilep gitu, misalkan ketika kita tuh mau melakukan berhubungan, kita buka pakaian di deket di deket kasurnya gitu kalau muruk misalkan teh gitunya, maka pakaian itu akan dipakai oleh syaitan seperti itu. Jadi ketika kita nanti memakai pakaian itu lagi, dan pakaian itu sebetulnya udah dipakai oleh syaitan, hanya nggak terlihat aja oleh kasat mata kita. Seperti itu. Ataupun ketika kita hendak mau tidur, kalau bisa jangan sampai baju itu yang naon atunya bahasa Indonesia nata jadi ngalumuruk begitu si acuk teh gitunya. Dinu naon we ieu mah gitu. Nah, itu tuh kurang baik. Jadi bagusnya ketika kita mau tidur rapihkan dulu pakaiannya, karena ketika pakaian yang enggak ditilap itu kata Rasulullah, maka pakaian itu akan dipakai oleh iblis ataupun oleh syaitan. Maka ketika nanti kita mau memakainya lagi dan pakaian itu sebenarnya udah dipakai oleh syaitan. Seperti itu ya. Begitu. Ya udah deh, gitu aja deh ya. Sekarang yang ingin saya bahas dulu ada. Ini sebetulnya sih masih banyak ya penjelasannya, masih banyak banget. Tapi insya Allah deh ya, lain waktu kita ngaji lagi sedikit-sedikit. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan ini wabil khusus apa yang saya sampaikan ini untuk pengantin istri, untuk pengantin suami istri ini ya gitu ya. Tapi sih sebetulnya waktu di pesantren juga ya saya dikajinya sebelum menikah. Gak apa-apa kita tahu ilmu ini, gak apa-apa kita tahu ilmu ini. Yang penting kita bagaimana menyikapi akan ilmu yang kita dapat. Berpikir positif aja. Ketika kita udah menikah, kita gak repot. Ya, ketika kita nanti menikah kita gak terlalu repot karena kita udah karena kita udah banyak tahu ilmunya. Seperti itu. Ibaratkan kalau misalkan kita mau melakukan ibadah haji, ya, kita mau melakukan ibadah haji, coba kita mengetahui ilmunya itu ketika sedang berangkat pergi ke Mekah atau sebelumnya, kan itu persiapan sebelumnya kan, manasik haji itu persiapan sebelum kita berangkat ke Mekah. Kita tahu dulu, kaji dulu ilmunya, agar nanti ketika kita berangkat di Mekah, kita udah tahu ini yang harus dilakukan ketika saya melakukan ibadah haji. Jadi bagi ajengan itu mengaji akan Qurratul Uyun ataupun kitab Uqudul Ijen ataupun kitab Fathul Izar misalkan, ataupun kitab yang berhubungan dengan rumah tangga, itu dikaji bagi para santri yang memang udah cukup dewasa untuk memahami akan ilmu tersebut. Karena itu adalah ilmu-ilmu persiapan bagi para santri ketika nanti menikah, dia itu udah paham ilmu-ilmunya. Ini yang diharamkan, ini yang diperbolehkan, ini yang harus dijauhi, dan ini yang boleh dilakukan. Sehingga kembali lagi kepada kita yang menyikapinya. Kalau pikiran kita berpikiran positif, insya Allah positif. Kalau kita memandangnya hal itu menjadikan suatu negatif, padahal itu adalah ilmu yang sangat bermanfaat sekali, ya hasilnya akan negatif. Karena itu berpikirlah bijaksana. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.